Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruni Madi atas nama Indah Sari Sanduan, Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pakan ikan nila dengan daya dukung air tawar. Manajemen pakan ikan nila dengan daya dukung air tawar. Ikan air tawar merupakan salah satu alternatif pangan hewani yang memiliki permintaan tinggi di kota-kota besar. Peluang ini dimanfaatkan oleh masyarakat terutama yang bermukim di sekitar sumber daya perairan untuk membudidayakan. Yang kedua, dari sudut pandang ekologi, daya 14 dukung lingkungan adalah jumlah penduduk maksimum yang dapat diukur oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan atau mengurangi produktivitasnya secara permanen. Menurut Happer dan Ruginin 1981, peningkatan kepadatan akan diikuti dengan penurunan pertumbuhan sehingga pada kepadatan tertentu pertumbuhan akan terhenti karena telah mencapai titik sharing capacity atau daya dukung lingkungan. Pemuasan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi pakan maupun akumulasi amonia. Pemuasan secara periodik maupun meningkatkan kecepatan pertumbuhan ikan serta bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanpa pemuasan. Pemberian probiotik dalam pakan pengaruh dalam saluran pencernaan sehingga akan sangat membantu proses penyerapan makanan dalam pencernaan ikan. Bakteri probiotik menghasilkan enzim yang mampu mengurangi senyawa kompleks menjadi sederhana sehingga siap digunakan ikan. Dalam meningkatkan nutrisi pakan, bakteri yang dapat dalam probiotik memiliki mekanisme dalam menghasilkan beberapa enzim untuk pencernaan pakan seperti amilase, protease, lipase, dan sululase. Selanjutnya, pakan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, terus-menerus atau kontinu, dan mempunyai kandungan gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan. Pakan yang baik adalah pakan yang sesuai dengan kebutuhan fisiologi dan spesies ikan yang dibudidaya. Salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan usaha budidaya ikan adalah ketersediaan pakan. Jenis pakan yang dapat diberikan pada ikan ada dua jenis, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami merupakan pakan yang sudah tersedia di alam, sedangkan pakan buatan adalah pakan yang diramu dan beberapa macam bahan yang kemudian diolah menjadi bentuk khusus sesuai dengan bukaan mulut ikan yang dibudidaya. Faktor yang menyebabkan tingginya harga pakan salah satunya yaitu ketergantungan pada bahan baku impor pada pembuatan pakan. Hampir sebagian besar bahan baku pakan untuk pembuatan pakan akan yang diproduksi oleh industri. Pakan komersial diperoleh dari impor. Salah satu bahan baku utama pakan akan yaitu tepung ikan yang digunakan dalam membuat pakan ikan juga merupakan bahan impor. Berdasarkan fakta di atas, maka perlu dicari solusi untuk menekan bahan baku impor dengan cara menghentikan pemakaian bahan baku impor dengan menggunakan bahan baku lokal. Ikan nila tergolong jenis ikan yang cenderung memakan semua jenis makanan yang tersedia sehingga cukup mudah untuk memberikan pakannya. Pakan ikan nila yang diberikan seperti pelet yang mengandung protein 20-30%, plankton, fitoplankton, dan hewan seperti Diphinia sp, Moina sp, Artemia sp, serta larva ikan. Dengan pemberian biota yang dicampur dengan pelet komersial diharapkan akan mampu meningkatkan nafsu makan, memacu pertumbuhan, mempercepat waktu produksi, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, dan meningkatkan efisiensi pakan. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih.